Lo daun, daun aja, daun aja, daun aja. Hmm, nggak ada suaramu, suaramu nggak ada. Suara, suara, suara. Mic-mu nggak aktif, mic-mu nggak aktif. Belum aktif mic-mu. Mana? Sudah. Nah, Halo, ah, kau dari tadi bilang apa? Nggak ada apa-apa saya dengar. Bilang apa kau tadi? Tunggu, itu AC di belakang. Itu AC di belakang. asik Kak. AC. Asik Kak. Waduh, Iya Kak, asik. kayaknya kau di pelayanan di tempat yang elit ini. Iya Kak, di kota Kak, pusat kota Parigi. Oh ya, ya AC, AC elit tapi kayaknya jaringanmu ini tidak elit ini. Iya Kak, Jaringanmu putus-putus. lari-lari Kak. Oh, enggak, Mi, aman Mi, Iya aman Mi. Kak. Aman Mi tadi Mi. Yo, yo, oke Daun, thank you nah sudah mau sharing ke sini. Siap Eh, Kak. kau jelas siapa? Nama lengkapmu siapa kah? Dan kau dari mana? Asalmu, utusanmu, dan sekarang PJ di mana? Nah, itu dulu. Iya apa Kak? Singkat aja nama aku Kak, cuma 8 huruf. Daun Datu. Eh, terus Dari, saya dari dari Marga Toraja. Datu itu orang Batak tuh. Wah, Toraja Kak. Oh Ih, iya Toraja. Ngejokes bapak-bapak utusan, lagi. Ya lanjut. utusan gereja Toraja. Dan puji Tuhan ditempatkan di GKST untuk praktek jemaat. Jemaat apa namanya? Immanuel Parigi, jemaat Immanuel Parigi. Apa Gimana yang ya? mau ditanya? Mungkin ini yang kayak paling pertama saya tanya setiap anak-anak PJ. Nggak apa-apa lah saya tanya ke kau. Ekspektasimu sebenarnya mau kau dapat tempat PJ di mana sebelum dapat GKST? Saya belum dapat GKST, Kak. Pengen nak ke Sumba, Kak. Karena katanya Sumba. bagus-bagus, Kak, di sana. Iya, Kak. Eh, Tapi nggak alasanmu dulu ke Sumba. Kenapa? Pemandangan. pemandangannya, Kak, sama kainnya bagus-bagus di sana, Kak. Apanya? Itu jika Apanya? kainnya, kainnya, Kak, kainnya tuh Kak cantik-cantik begitu, Kak. Sama lagi alasanmu dengan siapa kemarin nih yang di GPM temanmu siapa? Yang di GPM? Yang cewek gemit. Kisi, Kak. Nah Nah, iya sama lagi. Karena oh, masalah kain lagi. oh, Hanya itu saja. itu sih, Kak, kalau iya, Kak. Tapi tuh, Kak, Hmm. takut Kak naik pesawat, tapi mungkin itu juga iya Kak, karena selama itu Kak aku bilang takut nak naik pesawat, takut nak naik kapal, jadi mungkin itu juga nak dengar Tuhan Kak bilang mau kok di dekat-dekatnya saja. Memang kau waktu ke Paris ini apa? Naik mobil Kak, naik bis. Tapi itu lama tuh. Iya Kak, lama Kak. Deh, karena iya, itu dari Makassar kok. Kok orang Toraja tuh? Kok itu dari Iya Kak, Makassar kok atau dari Toraja kok ke sana? dari Makassar langsung Kak, dari Anjing kampus. itu berapa jam itu? Kan berangkat kan toh Kak jam 6 sore. Sampai Nah, di Parigi tuh. Kotanya Kak aku tempat sekarang Kak jam 7 malam Kak besoknya. dari jam berapa tadi? Jam 6 Kak. Jam 6 sampai jam 6 7 6 apa ini? 6 malam. pagi. 6 malam. Malam. Saya mending naik pesawat daun, enggak apa-apa aja deh. Anu, takut-takut dikit. Ih, lama sekali tuh perjalanan. Tapi tuh Kak, kuhindari juga tuh Kak. Dua, cuman Hmm. dua Kak. GTM dengan GKSS, tak puji Tuhan. Kan belum waktu baca lotre itu tuh Kak, belum ada yang dapat GKSS. Jadi takut nah kamu dapat GKSS atau GTM Kak, karena aku bilang terlalu dekat, jadi saya enggak mau. Apalagi GTM, aduh dekat sekali kampungku Kak. Dengan Saya pikir Mamasa karena Cengkeh. GTM kau punya pengalaman pahit dengan GTM. Aduh Kak, tidak Kak. Bukan itu Oh, Kak. memang kampungmu di mana kah? Hampir masuk perbatasan kampungku Kak di Bituang.
Oh iya, iya, iya. Tahu, 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 tahu. Oh, makanya kau nggak mau GTM karena itu mau pergi cari yang jauh. Ya makanya tapi Kak itu nih Kak. Nah, itu saja yang kau hindari dan kau mau Sumba. Iya Kak, Itu sumpah. saja. Nah, terus Itu pas kau saja. dapat GKST, apa yang kau Pas pikir? dapat itu Kak, anu jika apa? Tidak ada jika kayak nggak apa-apa juga karena saya juga belum pernah ke Sulawesi Tengah tuh Kak. Ya sudah, Hmm, sekali saya dapat ya di kotanya, di kota Parigi. Tidak ada nah dia ini kayak rasa tidak ada. apa? Ya juga ya Kak. Nah, ini kau jelaskan ke saya karena saya nggak tahu bagaimana sebenarnya itu kota Parigi. Karena saya pikir malah saya kampung-kampung tuh. Coba deskripsikan kau dulu bagaimana itu Parigi. Kalau Parigi nih toh Kak, apa ya? Panas sekali di sini Kak, sumpah panas sekali Kak di sini. Baru Oke. toh apa pusat kabupatennya ini Kabupaten Parigi cuma 2 jam sih dari Palu Kak. Baru toh Hmm, banyak apa ya, kalau dibilang kota enggak terlalu maksudnya enggak terlalu kota-kota bagaimana sekali jika tapi kan ya kotanya ini di sini yang kutempati Kak daripada Leo Kak yang kayak di desa dia Kak kampung dia Kak tapi masih itu Parigi. masih Parigi Kak Hmm, tapi bukannya terlalu di kota-kota sekali dia Kak ya kayak di hmm, desa. Tapi kalau kota hmm, Parigi ya kayak sama jika maksudnya kayak ada apa ya, bagus di tempatnya Kak. Tapi tidak terlalu luas juga Kak. Yang ku tempat ini Kak, tidak terlalu luas. tunggu, tunggu. Kayaknya kau harus putar anu, baru kak sadar. Kayaknya kau harus putar HP-mu karena kayaknya nanti di Zoom itu miring tetap. Nah, Bagaimana Kak? enggak kasih aktif kau dulu rotasinya HP-mu. Kayaknya enggak Oh, terrotasi HP-mu jadi nanti tuh tetap miring, enggak menyesuaikan dengan layarmu. Kau paham maksudku? Aduh, bagaimana saya jelaskan ini? Coba aktifkan kau kunci rotasinya tuh, enggak rotasi otomatis HP-mu tuh. Coba tidak Kak. kasih menyalaku dulu rotasinya, baru putar-putar kau lagi. Baru kak sadar weh. Saya pikir akan menyelesaikan di nanti di Zoom. Coba, bisa? Nah, Bisa. eh, nah ya terserah mau kau kasih bagaimana sekarang. Nah, ih, anjir makin kelihatan kamarmu bagus tuh. Saya pikir kau tadi, Ais saya Kak. pikir kau tadi digubuk-gubuk tadi mau Zoom serius. Enggak Ternyata Kak. kau elit deh. Ini tadi Parigi tadi toh terpotong sorry. Apa? Kayak rantai pohon enggak? Enggak Kotanya Kak. Masih lebih bagus bagus, kalau lagi bagus Ratewau sih Kak. lebih bagus rantai pohon. Ya begitu nih Kak. Kota tapi Nah, terus apa? Ya itu kayak mata pencariannya orang di sana umumnya apa? Kayak kerja kerjanya gitu-gitu. Kak, yang khususnya jemaat yang kutempat itu Kak, Oh ya rata-rata boleh. perkantoran Kak, guru, pegawai sama polisi Kak yang kutempati. Pegawai negeri orang Kak rata-rata di sini. Pokok di tempatnya di anu jemaatmu yang apa polisi. Iya Hmm. Kak, kebanyakan Kak. Pertamamu datang ke sana, bagaimana kesan pertamamu? Apa Kak Apa? Langsung. Enggak sih Kak, kayak oh ini Parigi. Hmm. Begitu sih Kak. Baru ini pertamamu dalam hidupmu ke Sulawesi Tengah. Pertama kali Kak keluar dari Sulawesi Selatan. Pertama kali ke Parigi. Pertama kali. Nah, Mungkin ini Pak, juga perjalananku yang paling jauh Kak. Keluar dari Sulawesi Selatan. dan pertama kalimu juga mungkin pelayanan di luar GT. Iya Kak. Ya kan? Nah kan kalian kan biasa kalau GT kan pergi pelayanan di mana? Di Gereja Toraja sendiri Paling toh. kantor aja. Ya. Iya Kak. Nah itu bedanya pelayanan GT dengan GKST sejauh ini. Kalau perbedaannya tuh Kak banyak Kak. Termasuk tuh Kak, kan kalau gereja Toraja sendiri kan tuh Kak, kalau misalnya dalam ibadah tuh Kak, Hmm. apa namanya, kayak ada liturgos dengan
pelayan firman Kak. Nah, kalau GKS sendiri toh Kak, apa diambil alih semua oleh pelayan firman Kak. Begitu. Jadi Eh, itu yang kaget Kak lalu Kak waktu datang. Oh, pelayan firman semua. Apalagi waktu datang atau Kak belum Kak hmm, perkenalan di jemaat sudah dikasih ini Kak, dikasih pelayanan sama jemaat bilang kok Bapak hmm. kelompok 3 nanti dan saya enggak tahu toh Kak bagaimana Pi ini mau cara masuknya, Ya, cara ya, ya. apa selain begitu toh Kak. Ya Hmm, sudah nih Kak, kasih semua toh Kak. Di sini kok nanti. Cuman satu jeperannya Kak yang apa pemandu acara toh Kak dia cuman kayak sambut satu tutup pujian dia pimpin toh Kak baru dia sambut kalian firman untuk naik mimbar gitu Kak. Jadi kaget Kak di situ oh begini. Jadi di gereja Toraja kan dari pembukaan sapaan cuman nanti pelayan firman masuk di pelayan firman sampaikan firman toh Kak khotbah sama doa ya, syafaat. Nah di sini Kak semuanya diambil semuanya. oleh pelayan firman Kak. Jadi kayak kaget Eh, begitu Kak. Yang beda juga Kak penggunaan sekolah begitu Kak. Maksudnya kan kalau gereja Toraja kan toh Kak apa namanya semua anggota SIDI toh Kak bisa pakai sekolah. Tapi eh, kalau GKST sendiri penatua orang yang sudah diteguhkan Kak baru bisa pakai sekolah. Begitu. eh. Tidak semua orang bisa pakai sekolah begitu Kak. Oh, iya, Jadi iya, 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 iya. Pak. Hmm, hmm. GPIB juga begitu Kak. Atau Iya. Kayaknya kalau kalau pemakaian itu kayaknya kalian yang beda. itu Kak makanya kayak kaget lah begitu Kak. Makanya aku pertanyakan sekali lalu Kak. Kenapa enggak diperbolehkan begitu Kak? Ternyata kayak Hmm. jabatannya toh Ya, Kak. Maksudnya hmm. Aturan masing-masing gereja. Tapi itu nih Kak. tunggu, berarti memang kok selama aku di Makassar, kok nggak pernah begitu pergi ke gereja-gereja lain untuk bergereja lah setidaknya. Nggak pernah. GPIB sih Kak palingan tapi tuh enggak maksudnya enggak aku perhatikan yang kayak Iya, oh, oh, mahasiswa-mahasiswa ya, aku perhatikan di. Hmm. Hmm, tidak iya aku sih. perhatikan Kak di sini Kak baru ku notice yang itunya Kak bilang oh enggak semua Hmm. sinode Kak membolehkan orang pakai stola begitu Kak. Hmm. Ya, 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 ya. Paham, paham. Berarti kalau dari ceritamu, berarti aku sudah nih mimbar. Belum sih Kak Oh, belum. karena Belum. Nah, apa ya di sini tuh Kak banyak sekali kegiatan event-event besar Kak yang diambil alih oleh pendeta Kak jadi belum sempat main Kak. Nanti bulan ini Kak tapi tidak tahu kapan. tapi itu kok sudah dijanjikan atau ngarep Iya juga. Kak. Ah, Kak tidak lah Kak sudah ditanya sama mentor toh bilang bulan 7 kok ambil pelayanan di mimbar gitu Kak. ah. Jemaatmu berarti termasuk jemaat yang besar ya? Iya Kak, termasuk Berapa kakak? yang Apa yang seratusan, hmm, seratus, seratus lebih. jaringanmu Share- putus-putus nih. Jaringanmu macet-macet. Jaringan Kak, Enggak apa-apa aja deh. Makanya kadang bagus nih, lumayan nih. Makanya kadang kayak agak baku tabrak kayak kadang bicara. itu Ternyata jaringan ini Kak kurang mendukung. iya. Ruangan Ji elit. Aktivitasmu dalam sehari-hari, tiap minggu gitu-gitu, termasuk padat enggak pelayananmu? Nggak menentu sih Kak, karena tergantung mentor Kak. Karena kan orang di sini tahu Kak, saya nggak bisa bawa motor. Jadi pasti kemana-mana toh Kak, selalu mengikut dengan mentor Kak, atau enggak sama pemuda Kak, diajak jalan gitu Kak. Hmm. Tapi kalau untuk yang ke pelayanan toh Kak, nggak terlalu sih Kak, karena di sini tuh Kak paling ibadah itu antara hari Sabtu dengan Minggu Kak. Itu pun kalau di hari-hari lain tuh Kak pasti diminta sama anggota keluarga untuk di hari ini Kak karena dari dari pemuda, bapak, perempuan, persekutuan lansia tuh Kak itu ibadahnya tuh di hari Minggu semua Kak atau enggak Sabtu itu ibadah kelompok sih Kak. Hari Minggu semua itu tuh Kak Oh, OIG semua jadi oh iya, iya, iya. Yang paling setelah ya tuh selesai ibadah minggu tuh.
Iya kak, di situ semua Iya, orang jadi kayak sama-sama. pusing kadang. Jadi kayak pusing kak kadang mau kak pergi ke mana ini. Jadi pusing kak. Tapi kalau untuk yang kayak setiap hari nggak terlalu banyak kegiatan sih kak. Tapi paling pergi perkunjungan juga itu. Mentormu cowok cewek? Puji Tuhan cewek kak dan Itu, pengertian sekali. tunggu. Kenapa harus pakai puji Tuhan cewek begitu? Apa memang salahnya kalau cowok? Bisa kak tuh kan ya tapi kak kalau cewek kan udah mengerti begitu kak apa ya kayak Memangnya cowok enggak mengerti. Gue ini kayak trauma sekali ada dan cowok. Cowok mana kayak bikin gue trauma ini daun. Memangnya cowok enggak mengerti. ada siapa ini kak Eh, ada Ya kau gue bilang kalau cewek mengerti. Memangnya cowok enggak mengerti apa? ya, begitu maksudnya tuh kak udah kayak kalau pergi kayak begini tuh kak nah pahami kayak apa mau tak begitu Nah kak kalau iya, cowok kan memang cowok enggak pahami gue kalau pergi gue. Apa bedanya coba saya tanya gue. Saya tanya gue. Coba gue. bukan begitu kak tidak kan tuh kak kalau pergi begini tuh kalau begini tuh kak kayak kalau perempuan tuh kak pasti kayak natanya terus kayak misalnya biasalah kayak perempuan kalau setiap bulan itu kak laki-laki Ya. paham tidak kak apalagi kalau Oh, moodnya hancur kak kan tidak kak itu ya. yang kutak Hmm. itu Ya, takutnya sih kak adalah batasan memang kalau mentor tak beda itu toh jenis bukan kelamin toh itu minta jangan sampai makanya nanti ya, ya gitu toh. apalagi kalau sekarang tidak bisa bawa motor kak jadi bersyukur nak kak dapat mentor cewek bisa kak kemana-mana sama kak Kok ini dibonceng tetap bebas iya jangan sampai mentormu jengkel karena kayak beban anu bukan kok beban keluarga beban jemaat kok. aduh kak jangan dibilang begitu kak Tapi sebenarnya apa ya? Eh, Kalau biasa kak sama adik-adik juga cerita itu yang sebenarnya skill yang harus kalian punya bawa motor. Kalau nanti itu kak kalau menurutku ya mumpung ini PJ setidaknya kalau kau nanti amin lah proponen harus kau sebenarnya jago bawa motor gitu. amin kak di sini tuh disuruh terus kak sama jemaat bilang belajar naik motor mau kok pas pulang kok nanti ada kenang-kenangan bilang pulang kak dari Parigi bisa ke bawa motor Jeleknya jeleknya kenang-kenangannya apa kek bawa motor dapat dapat cowok parigi ke apa ke bawa motor. kak jangan jangan Ah, nih yang beda utusan kak yang satu utusan saja kak sudah nih kak gitu memang enggak banyak orang teraja di situ kan. tapi kak di sini tuh kak banyak orang Toraja kak eh dan Salah. dalam banyak sekali Ah, makanya sampai sini tuh kak maksudnya nggak terlalu canggung kak berbaur sama orang tuh kak karena kebanyakan orang Toraja kak banyak banyak sekali orang Toraja kak sampai ada kerukunannya kak ikat toh ikat bukan kak anu lah beda saya kira saya itu kerukunan teraja ikat. iya kak tapi kan nggak semua tempat tuh kak pakai nama itu tuh kak Oh saya kira semua ya kan saya enggak tahu seta-seta aja saya seta-seta aja saya ya salah aja pertanyaanku apa memangnya di daerah mana yang tidak ada orang Torajanya? Kayaknya semua daerah di Indonesia ini ada orang kayaknya Toraja. semuanya Hah? semuanya kayaknya Kenapa? ada semua orang Toraja kak baru Hmm. Nah, terus ini karena kau biasa aku bilang tadi dan mentor dan antar dan pemuda, kau akrab-akrab jika dengan anak pemuda di sana. iya kak Akrab juga dengan anak-anak pemuda. puji Tuhan kak akrab berbaur dengan orang tapi itu masalahnya kak kan rata-rata perantau tuh kak di sini pemudanya Oh jadi gitu. maksudnya kalau ketemu iya kak kerja-kerja semua orang di sini kayak yang pemudanya jadi kalau mau dibilang kayak yang mau keluar setiap hari temani perkunjungan itu kak tidak kak karena dolang free-nya itu kak yang paling kayak eh, Sabtu Minggu jika jadi kalau hari-hari begini tuh kak tidak kak karena orang kerja jadi kalau mau kayak ketemu orang itu kak paling kayak ibadah
pemuda atau enggak kayak kegiatan gereja begitu Kak, baru kayak ketemu sama mereka Kak. Tapi kalau malam sering sih diajak keluar Kak sama mereka di tongkrong. Ya, oke. Jujur, pria mana yang sering menjemputmu? Siapa namanya? Kasih kenal dulu Puji kayak kita. Tuhan Kak, puji Tuhan tidak Kak. Janganlah Kak, saya menghindari itu Kak. Meskipun ada yang mendekat Kak, tapi saya tidak mau Kak. Aduh, Oh. Ya, tapi pasti ada yang dekat itu. ada Kak, tapi saya yang kayak menutup diri Kak, saya tidak mau terlalu bagaimana sekali kalau sama laki-laki Kak, tapi kalau sama perempuan welcome bisa kata welcome iya semuanya Kak, tapi tidak terlalu kalau sama laki-laki tidak terlalu welcome yang bagaimana Kak, takut saya. Ya, maksudnya takutnya kenapa? Kalau selama kau tahu batas batas sendiri kan enggak apa-apa tuh. Saya takut nanti ada cerita-cerita Kak, begini. Saya takut itu Kak, saya menghindari itu Kak. Ya, ya umpan juga itu. Tapi yang kau bilang itu betul memang. Mending jangan. Kalau saya juga mending jangan. Walaupun kadang Iya nyata Kak, tidak begitu, ya kutuk iya orang Kak. bagaimana tuh. Jangan sampai Iya, jadi batu sandungan di pelayanan. Anjay. jemaat. Ya, jemaat. Udah dewasa. Udah dewasa on. Kau paling susah menyesuaikan dengan siapa bergaul di situ. Kayak kan ada anak sekolah minggu, remaja. Remaja sih Kak, karena dorang tuh kayak masih ya begitu Kak, maksudnya dengan kemauannya dorang sendiri-sendiri Kak. Dorang juga enggak kalau remaja enggak terlalu welcome Kak, beda dengan yang pemuda yang kayak welcome sekali Kak. Jadi Hmm. ya Pasif, pasif berusaha anak Kak, pemuda, pasif, remaja, pasif. berusaha Kak untuk mendekatkan diri sama dorang Kak, tapi yang kayak dorang yang kayak cuek, kadang-kadang kadang kita bicara Kak, kadang tidak. Karena mau Kak bicara sama dorang, nah dorang asik sendiri Kak sama kesibukannya masing-masing begitu Kak. Jadi kayak, kalau pergi kita pimpin ibadah remaja tuh Kak, bersyukur itu Kak kalau ada yang apa Kak. Oh iya. Memang kesibukannya orang biasa apa? Kesibukan sendirinya orang apa? Ya, biasa Kak, main HP, main TikTok. Ya, karena kayaknya mereka tuh yang anak remaja sekarang kayaknya memang golongannya dia kalau umur. Nah, pembagian umur mereka tuh gen alpha nih sekarang. Jadi memang beda dengan generasimu. Perkunjungan, kau sering Berkunjungan Kak, perkunjungan. kadang itu Kak dari Hmm. pagi sering, tapi kalau satu minggu ini pulang dari Mangkutana tuh kan kan kayak kegiatan perak kemarin tuh kan. Pulang dari Mangkutana sampai sekarang belum Kak, karena mentorku masih sibuk persiapan untuk ini rapat jemaat Kak hari Minggu. Jadi masih sibuk-sibuk semua majelis persiapkan laporannya dorang Kak. Begitu. Jadi paling kayak Loh, kau kalau dari misalnya Mangkutanah kemarin? iya Kak, satu Ngapain? minggu hampir kegiatan perak Kak, Hah? yang kegiatan anak sekolah minggu Kak, anak besar sekolah minggu di apa namanya Kak? Apa lagi namanya Kak? Di Mangkutan itu? Kau ketemu dengan anak-anak PJ di Mangkutanah? Tidak Kak, saya cuma ketemu Kak Melsi. Soalnya kan di Mangkutanah itu ada ini siapa? Feby dengan Nike. Ya, iya Kak. Tapi ndak aku tahu juga orang di bagian mana di Mangkutan Kak. Ndak akrab. Tanda-tanda ndak akrab ini tanda-tanda ndak akrab. Aduh Kak, biasalah Kak. Tidak akrab Kak, tapi Ndak akrab ini, jarang ndak dia akrab. Ndak akrab. Fix Kak. ndak akrab, Akrab ndak Kak, akrab. tapi Kak, jangki begitu Kak. Saja semua teman angkatan akrab semua lah Kak. Saya sama teman angkatan tidak akrab Kak. Kayaknya Namanya kamu juga jahat namanya Kak. juga adu domba. Kak, jengki begitu Kak. Akrab Tidak semua lah Kak. tidak ada memang ini. Tidak ada HPIP. Kalau tahun ini kelas masing-masing Kak. Yo, itu enggak Jadi kalian enggak ada persiapkan di situ di kelasismu. dorang cuma 1 hari Kak. Jadi tanggal 20 Kak, minggu depan. Lah, Minggu depan Kak. enggak asiknya. Itu Anjir karena maksudku apa ya? Privilege-nya itu orang dia jadi GKST karena bersamaan dengan HPIP. Kalau se itu GKST itu apa namanya? Lupa Kak. Apa namanya? HPI Kak, apa HPI? Iya, pokoknya yang tahun HPI lalu itu, tahun lalu. Tahun lalu dia. kalau Eh, yang kayak kelas lain Kak, bikin Kak.
aku tempat Kak, cuma 1 hari. Pas Asiknya. harinya saja. Itu juga kecil hati jadi juga aku rasa itu Kak. Sakit Hmm, hati. iya iya. Karena kemarin Kak dikasih Spalu toh tuh praktik mandiri. 1 minggu itu. 1 minggu Kak Iya. kita dan pasti seru sekali. Iya. Nah 1 hari itu apa yang kalian bikin? Acara klasis lagi. Apa coba acara klasis 1 hari? Astaga, apa yang dibikin itu? Mungkin ibadah Kak. Mungkin ibadah Hah? Kak. Ibadah Nah, Ji? ibadah saja Dan kayaknya. lomba-lomba gitu-gitu. Infonya yang ku dengar cuman itu Kak ibadah. Loh, oh memang belum belum Pi. Karena dorang yang pengurus jemaah saja Kak belum tahu dorang mau bikin apa di sana Kak. Ditanya-tanya Kak bagaimana nanti persiapan yang kayak untuk kegiatan itu dia bilang belum tahu juga. Jadi, Apa ini momen pelayananmu yang paling menarik yang sudah kau hadapi? Menarik kah? Aneh kah? Kau rasa gitu-gitu? Dalam yang situ. paling kita diajak nak pergi ke Dolomai Kak baru datang 2 minggu. Iyo, Ke 2 minggu mana? deh ke Dolomai Kak yang kesananya Tentena Kak. Apa itu? Desa Kak, desa Dolomai Kak diajak ke sana. Jadi toh Kak, apa ya, kegiatan Bapak toh Kak, puji Tuhan dikasih ikut ke sana Kak. Hmm. Jadi apa ya, dikasih apa pelayanan di sana terus diajak keliling Danau Poso Kak. Terus dikasih lihat batu mengapung Batu apa? yang di danau batu mengapung Kak, yang di Danau Poso itu Kak. Dikasih Nah, lihat diajak ke situ, Kak. Baru dikasih lihat yang penjaga 2 itu Kak, apa? Penjaga Danau Poso Kak, singa dengan naga Kak. Kasih lihat tempatnya. Yang ku tempati itu Kak, cuma naga kemarin Kak karena kalau yang singa itu sudah ditutupi longsor Kak, jadi nggak sempat lihat. Tapi kalau yang naga, lihat Kak dan bentuk-bentuk yang batu sih Kak, tapi real Kak, mirip Kak dengan naga Kak. Bagus juga Kak. kau ada fotonya? Mau foto ke situ? Ada sih Kak, tapi banyak orang Kak. Dan nanti kukirimkan komik Kak, ada bentuk kepalanya Kak. Oh, oke Kepalanya oke oke mirip. siap siap siap. Nah, tuh. Itu yang kayak menarik sekali Kak. Kayak, tidak sangka Kak, kita diajak naik ke situ Kak. Aduh, kau dong. Pesona pesona wanita yang baru pertama kali keluar dari Sulawesi Selatan. Mamasa itu bukan Sulawesi Selatan, weh. Jadi harus kuhitung Mamasa. Kenapa nggak hitung Mamasa? Kak, Mamasa, Masanta, berbatasan di sini Kak. Masuk Mamasa nih Kak. Jadi Kak, dekat sekali dari kampungku. Di sana Ya setidaknya banyak. bukan Sulawesi Selatan Mamasa. Iya sih Kak, tapi kan sama, masih sama-sama, hampir sama logatnya Kak. Ay, jangan nih Kak. Tapi kalau anu kayak apa? Kayak misalnya kau perkunjungan begitu, kayak ada enggak cerita-cerita yang dari jemaatmu? Atau karena mungkin kota di situ ya, jadi suasana perkunjungannya enggak kayak kampung-kampung ya. Yang kayak biasa kayak orang itu kalau perkunjungan kayak ada kayak nenek-nenek cerita tentang pengalamannya. Kayak gitu. Hah? Tidak, paling kayak Enggak, kan? berkunjungannya begitu-begitu Kak. Maksudnya kayak yang cerita-cerita yang biasa-biasa Kak sama jemaat. Tidak ada yang kayak ceritakan yang bagaimana-bagaimana sekali. Baru kalau dibilang tadi tuh Kak nenek-nenek. Di sini tuh kok nenek-neneknya gaul Kak. Semuanya pakai HP Android. Eh, ada hoki bergabung. Halo Kak Iwan. Halo Kak, Kak, enggak aktif mic-nya Kak Iwan. Halo, Nah, weh. Saya pikir sibuk Ki. Apa sorry, ininya? tiba-tiba ada panggilan kan tadi mau ke rumah sakit Jumbatan lagi. Oh malah saya pikir saya sibuk anu apa? Enot. Oh tidak, sana tidak ke sana saya. Udah. Wah Ah, kabar Daun, aman Kak. Kakak aman, Vikaris. aman GGST. Puji Tuhan aman Kak. Oh, saya cari posisi dulu. Tidak ada Mardan lagi ini, Mardan di andalanku ini. Kok Mordon? iya ada Martin Ada di situ. kamar dan Kak. Mm-mm. Tapi Daun, siapa-siapa kok yang GKST?
Saya hanya tahu kau dan Leo. Nah, cuma 2 orang memang, Kak. Oh, memang cuma 2 orang. Iya, Kak. Karena kebanyakan 2 orang sih, Kak, yang pergi praktek, Kak, sekarang. Karena sedikit toh, Kak. Jadi begitu nih. Paling banyak GPIB, Kak. Iya, 8 orang. barusannya itu. Enggak, Itu, dari Kak. berapa tahun kemarin GPIB. Dan terus GPIB juga saya lihat kayak gampang sekali nih orang ini naik mimbar. Iyo, Kak, teman-temanku, Kak, dari mimbar semua, Kak, saya dulu. Leo tuh, Kak, berapa kali nih mimbar, Kak. Saya dulu jadi kayak sedih. Tapi GKST memang ada aturan begitu, Kak, kayak soal mahasiswa yang naik mimbar begitu-begitu, atau itu tergantung pendetanya begitu, mentor. Tergantung mentor sih. Mentor, Kak. Jadi saya mau tanya ke dulu ini, bagaimana pengalamanmu di ini, di GST? Pengalaman apa dulu nih, Kak? Banyak sudah. Selama beberapa bulan ini, ada anda Seru, Kak. hal-hal aneh kau dapat di jemaat? Puji Tuhan tidak, Kak. Kalau hal-hal yang aneh-aneh tidak sih ya, Kak. Tidak ada. Kalau jemaat yang minum-minum ada enggak? Ada, Kak. Justru orang Toraja yang ada, Kak. Ada, Kak, tapi Oh, di mana-mana itu. ya begitu nih, Kak. Berarti bukan cuma di GST yang ada minum-minum, di semua tempat kayaknya ada ya. Gipil juga ada ya. Apa itu, Kayaknya Kak? ya. Yang soal minum-minumnya itu. Soal apa, Kak? Jemaat yang suka minum-minum. Luwu beda sih, Kak, kalau di Luwu, karena kalau di Luwu orang minum itu negatif sekali, Kak. Iya. Ya, maksudnya mungkin kayak beda tuh kayak daerah Sulawesi Tengah yang pernah Kak datangi, di Iya. Sulbar, di Mamuju. Orang kalau di sini Hmm. minum itu, Kak, masih negatif sekali. Makanya saya nggak pernah minum selama sini karena pasti dilarang, Kak. Orang tua aku, Kak. Gitu. Hmm. Iya, Orang yang nakal gitu yang di sini, Kak. Yang tidak jelas. Nggak ada ji anu tantangan-tantangan atau hal-hal yang baru kau dapatkan di GST selama kau praktik ini apa? sudah apa? Banyak, Kak. Apa salah satunya? Banyak. Sudah tadi bilang sama Ikna, Kak, penggunaan stola, Kak. Kalau dia kan Apa? penggunaan stola, Kak. Setelah, Kak. Ya, setelah. Kan kalau di GT tuh, Kak, semua orang bisa pakai stola anggota Sidika yang sudah di sini. Tapi kalau Ya, di GKSD, orang yang sudah diteguhkan Pika baru bisa pakai stola, tidak betul. sembarang, Kak. Betul. Itu yang dapatkan. Pengetahuan terbaru yang dapat. Karena kalau kami di GST itu toh, sedangkan yang magang saja, yang calon vikaris saja belum bisa pakai stola kalau belum diteguhkan. Karena jabatan tuh, Kak. Apa-apa. Iya. Walaupun saya pengalaman toh, saya magang terus hampir tiap minggu itu naik mimbar, tapi belum bisa pakai stola. Tapi juga ada beberapa kasus terjadi juga beberapa kasus kemarin, ada yang pendeta yang kasih pakai mahasiswa prakteknya stola. Oh iya, Kak. Iya. Itu dari Kalau nggak salah Martin itu, Sinode, Kak. kalau nggak salah yang praktek waktu itu Christopher Pindomo kayaknya, Demas. Kau tahu Tope toh? Kak siapa? Tope. Demas Christopher Pindomo. Aku udah dapat kayaknya. Kayaknya di klasisnya itu Kak kayaknya Tope. itu. Dapat, Iya. dapat, Kak. Dapat kayaknya mereka. Kak Tope, Kak. Iya. Iya, iya. Kayaknya di Siapa? klasisnya itu yang terjadi kasus itu yang kayaknya mentornya kayak nggak paham atau siapa. Cuma dikasih pakai mahasiswanya itu pakai stola dia bilang nggak apa-apa. Terus dia posting di media sosial, hanya heboh, dapat teguran. Karena itu jelas diatur dalam tata gereja itu. Tapi masa pendeta tidak paham yang soal begitu, Kak? Maksudnya kan sudah Ya, itu, Kak. iya Masa nggak masalahnya tahu? adalah banyak pendeta-pendeta sekarang yang tidak paham tata gereja, yang tidak baca, bukan tidak paham, tidak baca tata gereja. Nah, masalahnya di situ. Kayaknya hampir semua gereja sih masalahnya itu, Kak. Iya, hampir semua gereja begitu.
Contoh Dan kayak kemarin terjadi kayak kemarin kami di sini tuh terjadi beda pendapat terkait realisasi pelaksanaan Rabu Abu. Kan baru di GKST, baru pertama kali dilaksanakan di GKST itu. Dan menurut himbauan dari Sinode, GKST melaksanakan Rabu Abu itu hanya sebatas memaknai simbol abu itu. Jadi tidak ada pentorehan tanda salib di dahi. Karena dalam tradisi kami di sini bahwa agak tidak sopan ketika orang yang lebih muda itu memegang bagian kepala orang tua. Sehingga itu konteksnya di situ. Jadi GKST hanya sebagai memaknai sebagai makna Rabu Abu itu dalam simbol. Nah, tapi juga ada beberapa jemaat yang tetap melakukan pentorehan tanda salib di dahi. kalau beda begitu Kak, enggak apa-apa sih. Sebenarnya apa-apa sih, karena Sinode himbau kan enggak pakai ini toh. Cuma karena itu lagi. Karena ya namanya kalau masuk baru pertama kali diberlakukan toh, pemberlakuannya baru pertama, jadi akan ada pro dan kontra, akan ada yang berbeda, akan ada yang beda pendapat. Jadi begitu nih. Jaringan. Aman Mi, aman. Aman? Jaringan. Peltin di tadi Kak. Ya enggak apa-apa Ji. Dimengerti. Ternyata evaluasi nih GKST nih, jaringan kurang bagus. Iya, itu salah satu juga. Kalah sama Gepil, lancarnya jaringan ini dari tadi Kalau di GKST wilayah Tentena itu aman. GKST wilayah Tentena. Oh aman nih Kak, aman nih Kak. Aman. Tapi Kakak tuh daun di klasis mana tuh? Klasis Parigi daun. Iya Kak. Parigi mana? Parigi Selatan Kak. Klasis Parigi. Tapi yang ku tempati Kak, Parigi Motung Kak. Oh, Parimo. Parigi Motung itu masih dalam kota, perkotaan tuh. Iya Kak. Kotanya ini ku tempati Kak. Oh, aman itu. Leo Kak di ini Kak. Di apa? Mauti dia Kak. Desa itu Mauti. klasis Parigi Motung itu juga salah satu klasis daerah Pekebaran Injil. Iya Kak. Di situ banyak Sementara jemaat-jemaat juga terpelosok. Kalian ada perkunjungan pagi? Kenapa Kak? Kalian ada perkunjungan pagi untuk ulang tahun, Daun? tidak Kak. Tidak ada perkunjungan pagi. Kalau ada itu di situ momennya untuk pastoral juga. Tidak ada Kak. Kendalanya dia Kak karena dia belum bisa naik motor. Jadi gerakannya masih terbatas. Nah itu wajib. Itu Kalau bisa Kak. Tapi enggak apa-apa sih Kendala. sebenarnya. Ya, maksudnya ya kalau sudah terlanjur begini mau dia apa? Tapi kalau saya itu proponen nanti harusnya sudah bisa. Iya. Proponen. Jadikan pelajaran saja di sini. Sekalian untuk lebih dekat dengan pemuda supaya ada yang antar-antar dengan pemuda di situ. Kalau misalnya di Grey Toraja agak sulit untuk berkompetisi di proponen tuh calon pendeta tuh GKST terbuka aja untuk kembali. Kayaknya lolos itu saya Kak. Oh, belum tentu. Kayaknya ada orang dalamnya Daun Kak. Orang dalamnya. Ada dia. Nah sekarang GKST itu sistem ranking. Dia bayangkan nih cerita sedikit tuh. Kami yang daftar itu 141 orang. Ya. Yang lolos itu 111. 33 lebih itu tidak lolos karena nilainya di bawah. Jadi ya belajar memang juga. Walaupun kuotanya GKST masih
masih banyak sekarang tuh. Nggak menutup kemungkinan berapa tahun ke depan GKST sudah kayaknya akan sama kayak Gereja Toraja ke depan. Karena semakin banyak orang yang lulusan teologi menumpuk tuh. Terus banyak alumni-alumni dari kampus-kampus lain, sinode-sinode lain yang sudah lirik-lirik yang masuk di KST. Kemarin kami pengalaman waktu di tes vikaris itu ada banyak yang dari sinode luar. Oh iya Kak. Ada dari Gereja Toraja pun ada. Ada beberapa orang dari sinode luar yang dari Papua Kak, bilang nih Kak, Papua, inisial lain. tidak. Jangan tantan Kak, jangan tantan. Yang dari kampus-kampus yang tidak masuk dalam anggota Persetia pun ada. Yang tidak menjadi anggota Persetia. Tapi ada yang nggak lulus Kak? Ada yang nggak lulus? Ada, 31 orang yang lulus. 30 lebih. Intim lulus semua juga? Intim ada yang nggak lulus juga. Siapa? Ada 1 orang nggak lulus. Tapi nggak tahu kalau mau dipotong atau tidak nggak lulus. Kalau di-spill namanya tuh. Kau tahu gimana tuh? Sebenarnya mau pancing jika itu Kak, saya tahu juga. Nggak tahu kalau di-skip nanti deh, enak kalau dianu. Keputusanmu Daun, keputusanmu. Kau kenal tuh? Siapa? Nggak tahu dia dapat. Oh, kau nggak kenal. Pokoknya ada ini kakak utusanmu. Dia daftar di GKST. Ya. Siapa Kak? Kasusnya hampir sama kayak Daun. Dia PJ di GKST, tiba-tiba balik daftar di GKST karena mungkin kompetisi di GT agak sulit toh. Nilainya memang rendah. Dia nggak belajar memang. Kan passing grade-nya tes kemarin kan 75 passing grade. Nah, dia kan di bawah 75, cuma berapa? 60 nilainya. Nggak bisa. Coba kalau dia dapat passing grade di atas 75 ya, masih bisa tertolong. Tapi ini kan 111 orang yang dapat passing grade-nya 75 nilainya. Itu. Saya cuma bilang Daun di GKST sebenarnya itu orang-orangnya asik-asik semua itu. Tanya Igna. Betul Kak. Asik-asik Ya. semua. Asik memang Kak. Kayaknya marketing ini. Iya, betul. Asik-asik semua dan welcome dan ya sampai sejauh ini saya rasa orang-orang di Sulawesi Tengah itu masih yang konteks GKST masih sangat menaruh hormat yang tinggi kepada pelayan. Betul Kak. Puji Tuhan ku dapat Ya. di sini. Maksudnya. Iya, betul toh? Iya Kak. Meskipun di sini toh Kak yang tempat sekarang ku tempat itu Kak rata-rata pegawai negeri toh Kak. Tapi dorang kayak masih kayak nah harga Kak gitu Kak. Kan ada orang yang kayak di kota-kota toh Kak harusnya. Iya. Kita pegawai negeri Kak. Nah pandang itu yang pelayan-pelayan gitu Kak. Di sini Kak. Ya puji Tuhan. Nah harga Kak ada orang Kak. Nah terima dengan bagus malah Kak. Betul. Itu saya kira kita tiga sudah rasakan itu. Igna juga sudah pernah praktik di sana tuh. Pasti begitu. Dan itu yang bikin orang akan kembali lagi ke GKST. Dan GKST itu rumah bersama. Anjay, rumah bersama. Saya tidak sangka sampai sekarang saya sudah jadi vikaris. Anjay, jam sekali Kak. Jadi mau mikir turun jemaat ini Kak. Bulan apa nih Kak? Kami pembekalan minggu depan. Tapi bulan 8. Bulan 8 turun nih Kak. Iya, bulan 8 SK dibagikan ke jemaat-jemaat. Tapi kayaknya saya tunda dulu. Jadi Kak kan ikut pembekalan? Pembekalan ikut. Cuman penempatannya ditunda. Apakah nanti sudah disampaikan tempatku di mana atau belum? Belum tahu, tapi intinya ya masih 3 bulan saya masih di rumah dulu, belum ke jemaat pemulihan. Iya. Itu Tapi yang lain sudah ke jemaat. Raja. Apa? Kan kenapa bisa jadi Toraja Kak? Hai. Maksudnya pertanyaannya kenapa bisa jatuh ke Toraja atau apa tujuannya ke Toraja? Ini kenapa bisa jatuh Raja?
Kenapa bisa Kak? Silakan. Atau berjalan-jalan Kak? Atau ada orang Toraja? Ke Toraja pergi jalan-jalan. Pergi Ya, Vikaris Kak, jalan-jalan. jangan bohong-bohong Kak. Iya, pergi jalan-jalan juga. Oh iya, berjalan-jalan, berjalan-jalan. Tujuannya juga ada pergi jalan-jalan. Dan disitulah kena musibah ditabrak. Kau tahu di Buntu Buaya itu? Di perbatasan Makalle dan Tepau lah. Saya ditabrak di situ. Dan saya kan izin di jemaat di tempat magangku tuh lagi padat-padatnya pelayanan. Dan saya izin 3 hari untuk pergi ke Toraja. Dan saya refleksi kayaknya, bukan kayaknya, saya refleksi benar-benar itu teguran untuk saya bahwa betul ketika sudah ditempatkan untuk pelayanan, ya pelayanan, jangan kemana-mana lagi, kaki nggak boleh pergi untuk kepentingan pribadi lagi. Refleksi pribadi nih Kak. Iya, Apalagi banyak yang ingatkan kakak, jangan pergi. iya banyak sekali memang. Itu betul banyak sekali, dan memang dari situ saya belajar bahwa harus menjadi pendengar yang baik, ego itu harus direndahkan. Tapi ya jalani saya semuanya. Tapi ada hikmah dari semuanya itu. Apa itu Kak? Ya, hikmahnya saya sudah bisa istirahat dulu, bisa betul-betul fokus untuk pelayanan, Asik. disadarkan untuk betul-betul pelayanan. Vikaris misalnya di. Vikaris, istilah vikaris atau vikaris. Iya, Bang. Saya sampai ke Vikaris sekarang. Kakak pikir proponen? Saya pikir dulu mau proponen, tapi ternyata saya kira Vikaris. Ternyata Vikaris. Tapi saya saya bagi pengalaman ini, share sedikit. Waktu proses-proses persiapan tes Vikaris kemarin, itu kami kan ada kelompok belajar. Itu kelompok belajar itu kami bikin kan baru pertama kali pemberlakuan ranking toh, di sistem ranking. Jadi kami buat kelompok belajar itu gabungan dari 2 kampus, STT Intim dengan UKSW. Nah, UKSW 2 orang, Intim 10 orang. Kami belajar. Beban di kami semua karena kami alumni-alumni dari kampus luar toh. Kampus luar, jadi harus betul-betul lulus dan harus betul-betul nilainya bagus lah. Dan kami memang betul-betul belajar pagi siang malam selama 1 bulan lebih sebelum tes. Pagi siang malam, pindah-pindah rumah, pindah-pindah tempat. Dan syukurnya semua dalam proses yang kita jalani itu kerja keras dan juga pertolongan Tuhan itu hasil memuaskan yang kita dapat. Lulus semua dan jadi vikaris. Anjay. Pasti Tapi dalam ada kebiasaannya Kak Iwan yang mulai kakak tinggalkan pas sudah kecelakaan ini, refleksinya. Saya tahu aja ada pertanyaan mau kemana. Pasti soal minum toh? Tidak. Memang ya tuntutan. Saya pernah bilang bahwa saya mau sekali berhenti minum, cuma bagaimana caranya? Namanya orang kan pasti mau namanya saya juga yang kecanduan minum toh dulu kecanduan minum, kecanduan rokok pun pasti berpikir mau hidup sehat. Tapi kadang-kadang karena memang faktor-faktor yang kayak kecanduan begitu yang bikin kita susah untuk kendalikan itu. Nah, akhirnya sekarang karena tuntutan dari dokter harus minum obat dan memang rutin dari pertama kali sudah 1 bulan, hampir 1 bulan lebih. Dari pertama kali saya celaka itu tidak pernah minum lagi sampai sekarang. Atau kita tanya sama Daun orang ketiga toh. Daun, selama aku kenal saya di ada kampus yang toh apa? yang saya di kampus. Waktu yang aku kenal saya di kampus kemarin itu, saya memang terkenal peminum kah? Iya Kak. Masa? Iya Kak. Dari mana kau bisa tahu saya peminum? Ya kan pasti kan depan rumahnya
Tuh kasih rumput itu atau ndak di bawah pohon Kak. Apalagi kalau bukan minum. Oh lupa ya, kau pernah dekat sama Freddy ya? Bukan Kak, bukan Kak, Kak. Yang anu, yang paling tampan di 21 Kak. Oh Ikna, siapa? Utma. bisa ndak Kak Jami lagi disebut namanya Kak? Sudah tidak ya Kak, jangan miti bahas itu Kak. Spill, namanya Utma. Inisialnya Nah, Utma Oktavianto. tapi Sekali lagi, sebenarnya Kak, nggak tahu ya Kak, kayak minumnya Kak Iwan dia sebenarnya karena sendiri-sendiri gitu, maksudnya nggak sampai efeknya tuh kayak orang lain buruk-buruknya, kayak contoh biasa ada orang yang minum tuh kayak pergi berkelahi-berkelahi apa gitu-gitu. Tuh, nah Kak Iwan sebenarnya enggak Ji. Tapi ya itu Mi, kembali lagi untuk kesehatannya sendiri sebenarnya Kak Iwan. Ya. Jadi, Untuk berdampak ke orang lain, saya rasa tidak ya. iya enggak Ji. Enggak Ji sebenarnya. Berdampak ke diri sendiri. Nah, apalagi kan Kak Iwan akan pelayanan di GGSD yang kayak hal-hal begitu kan. Ya mungkin ada orang yang enggak setuju ya Kak, tapi setidaknya agak lebih terbuka tuh, open minded tuh, Ya, kalau begitu tuh Kak. ya betul. Selama masih bisa dikontrol, editor aja juga begitu, masih aman-aman sebenarnya. Ya tapi itu untuk diri sendiri. Iya, kesehatan diri sendiri. Nah, Cok, aku kasih kata-kata dulu Daun untuk orang yang suka minum-minum sampai sekarang. Ceramahnya dulu, kasih kata-kata. apa mau aku bilang Kak? Kata-kata hari Ndak ini apa-apa, Daun. ndak apa-apa minum Kak, tapi tahu batas juga Kak. Jangan sampai mabuk. Minum ya 1 gelas, tidak masalah toh Kak. Woi, Kak Iwan yang sudah tobat pas ku bilangin begitu, tiba-tiba habis ini minum lagi. Kok yang disalahkan itu? Aduh Jadi Kak, saya minum 1 gelas ini daun. kejangki juga begitu Kak. Tapi kalau bisa usahakan berhentilah Kak. Nah, tuh. Jangan Kak, jangan minum-minum terus gitu. Nah, tuh. Betul. Kak Iwan Ya. ada mungkin ini mau apalagi Kak Iwan sudah ada pengalaman begini, Kak Iwan yang di GKSD, pesannya untuk Daun yang lagi pelayanan di GKSD, kayaknya Daun ini ya itulah pasti masih beberapa minggu ke depan ini masih harus melewati pelayanan. Masukan-masukan tahu Kak apa? Iya, Nah, tuh. kalau saya mungkin masukannya sama sih pada konteks-konteks di sinode yang lain. Yang pertama, lakukan segala sesuatunya dengan tulus. Pelayanan yang kau kerjakan itu betul-betul dengan ketulusan dan nikmati. Saya kemarin awal pelayanan itu waktu magang itu saya ada perubahan dari kampus ke jemaat itu kan pasti akan ada perubahan yang kita rasa tuh. Kalau bahasanya Pak Hen kemarin waktu pernah khotbah itu dia bahasakan kita masuk dalam zona kemunafikan. Nah, di situ kita dipaksa untuk menjadi orang yang munafik. Nah, itu kadang-kadang di konteks yang lain betul-betul ketika orang yang masih akan kembali ke kampus itu betul. Ya orang ketika dunia gelap di kampus ke jemaat langsung jadi tiba-tiba langsung jadi merpati yang putih itu yang tulus yang melakukan pelayanan sangat-sangat spiritual ketika balik ke kampus kembali lagi. Nah, tapi yang saya rasakan itu kalau di praktik itu tempat praktik itu daun harus betul-betul kerjakan itu pelayanan itu dengan tulus dan bangun relasi yang intim dengan Tuhan untuk memuluskan untuk bukan memuluskan untuk membantu segala pelayanan yang ada dan yang terpenting juga kita harus pahami bahwa sebaik-baik apapun kita di jemaat pasti akan ada orang yang kadang-kadang menolak kita juga Ya, yang tidak suka dengan kita toh dan jangan jadikan itu sebagai beban kadang-kadang kan orang pikir ih apa salahku sama ini ibu apa salahku sama ini bapak kok dia tidak suka saya padahal saya sudah baik ke dia tidak usah fokus ke situ tapi lakukan saja apa yang menjadi tugasmu dalam pelayanan kerjakan kau fokus ke situ
dan bangun relasi dengan mentor itu, yang komunikasi dengan mentor itu penting sekali. Itu yang paling penting untuk melakukan pelayanan. Walaupun kau tahu apa yang kau kerjakan, kau tahu sesuatu kau harus menjadi orang yang tidak tahu. Kau harus selalu bertanya ke mentormu, Bu, Pak, ini bagaimana? Walaupun dalam kepalamu kau tahu jawabannya, tapi kau harus bertanya terus. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga komunikasi dengan mentor, bahwa mentor itu juga punya kerinduan untuk membangun komunikasi lewat pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, makanya sekali lagi saya bilang, walaupun kau sudah tahu apa yang kau lakukan, kau sudah tahu jawabannya, tapi selalu kau menjadi orang bertanya ke mentormu. Itu juga bentuk penghargaan kepada mentor. Bangun komunikasi dengan mentor, jangan berikan porsi yang sama kepada semua orang, majelis, jemaat. Porsi kedekatan itu harus sama. Jangan berat sebelah, jangan kau harus cuma dekat dengan orang ini, atau rumah ini, orang itu akan jadi sorotan nanti. Jadi samakan semua. Kalau saya sih itu. Dan tetap jaga kesehatan, itu paling penting. Karena cuma 2 bulan jemaat harus betul-betul sehat selama 2 bulan ini. 3 bulan, 3 Jangan bulan. sampai 3 bulan jemaat jangan sampai ada 1 bulannya atau 2 minggunya sakit, itu rugi sekali. Ya. Kalau saya itu. Terima kasih. Tuhan Yesus, saya masih banyak orang yang tidak suka, apalagi teman kita Ji, kalau pelayanan. Mungkin ada masukan dari ini. Dari siapa itu, Kak? Magang di KKST. Siapa ini, Kak? Weh. Kamardan magang di KST. Jalan-jalan ke Paris. Oh, magang di KKST. Siap. Magang di GPS ada di tempatnya Kak Iwan. Ke Parigi, Kak. Dekatnya. Kan ada lewat. Nanti kalau kalian selesai praktek datang ke Tentian, kan dekat Sinode di sini, sebelahan rumahku dekat Sinode itu, nanti singgah di rumah. Iyo, Kak, karena kemarin juga cuman singgah makan di rumahnya Bapak saya Kak, bilang nanti kalau selesai praktek baru singgah di Sinode. Begitu. Oke, kami tunggu kau di sini, Daun Ramadan. Ya, satu lagu untuk menutup hari ini, lagu Melihat Tawa. Pemuda GKST tahu, Kak? Udah, kau hafal Mars Pemuda GKST? Ay, Kak, jangan, Kak. Nanti salah-salah liriknya, Kak, balik. Pemuda GKST, ayo bergerak maju. Apa lagi? 20 Juli 49. Tahun 49. Sambung, Marmu. Saya tahu. Belum. Parah ini magang dia tahu. Hai. Iya, Kak, itu juga salah satunya, Kak. Apa? Di mana-mana tuh, Kak. Persekutuan OIG itu, Kak, pasti lagunya Mars. Jadi. Kau tahu kenapa kau tidak hafal Pemuda GKST, Daun? Sudah. Karena kau tidak ikut HPIP. Saya juga bisa hafal itu gara-gara HPIP. Lagi kembali lagi HPIP adalah kunci. Masa Daun tidak ikut HPI? Mardan, sebetulnya mau tanya ke Daun, mumpung masih ada kesempatan ini. Dan aku mau tanya ke Daun. Tentang apa ini, Kak? Terserah. Ya penting jangan bahas Utma. Daun tak suka. Apa? Kalau saya cuma mau tanya dia punya pelayanan di KST. Kenapa? Iya, Kak. Mau tanya tempat pelayanannya di GKST. Kenapa, Kak? Kayak di tempat itu, selama kau sudah praktek berapa bulan ini, baik apa yang masih susah untuk untuk kau nikmati begitu? Kayak hal apa yang masih susah untuk kau nikmati begitu? Mati kok, Daun. Maksudnya pertanyaannya, kayak, mungkin saya sederhanakan, mungkin persoalan zona nyaman. Zona nyaman toh? Kayak apa ya istilahnya, kayak dia masih susah untuk menikmati keadaan, kayak ada suatu
tempat yang mungkin dia masih susah untuk nikmati keadaan di situ gitu. Oh iya, penerimaan. Hmm. Kira-kira ada hal-hal yang sampai sekarang kau susah untuk masuk ke dalam di tempat itu. Yang kau berusaha untuk menikmati tempat itu, kau membuat suasanamu tempat pelayanan nyaman di situ, tapi kau masih sulit untuk ciptakan itu. Kira-kira begitu, Pak? Iya, begitu. Kasih contoh kau dulu tahu Mardan, waktu kau pergi pelayanan apa supaya Daun lebih mengerti. Yo, kayak kalau kenapa kan tadi saya bilang hal apa yang paling sulit untuk dinikmati, Ya, kayak kayak kau. penerimaan lingkungan satu, untuk masuk untuk berbaur dalam setiap komisi dua, sama mungkin mau untuk apa memberi diri untuk melakukan sesuatu apa ya istilahnya, mau kasih tunjuk sesuatu yang punya potensi diri kita tapi takut untuk dikeluarkan begitu Iya sih Kak. di jemaat begitu. Contohnya, Malah makin bingung dah. Bisa kau jelaskan malah makin bingung Kalau Daun. Oh enggak Ji. kalau itu tadi aku bilang sama Kak Ikna, kalau untuk OIG Kak, satu sih Kak, remaja. Itu yang kayak paling susah, kayak mau Kak berbaur sama dorang Kak, karena begitu nih Kak. Masih ada aku Mardan. Tanya memang kok. Walaupun mungkin mengulangi yang saya tanyakan, nah, tanya kau lagi Oh, Mardan. iya mungkin karena kan tadi saya tidak sempat apa Nah, ikut itu, jadi apa lah kayak tadi Daun bilang lebih kayak apa ya penerimaan untuk bagaimana berbaur dengan anak-anak remaja dalam perkembangannya mereka, tapi apa ya mungkin sejauh ini apakah cuma remaja atau ada hal-hal tertentu yang mungkin bagi Daun masih sulit untuk di apa kelola begitu. Kalau sama sekolah minggu Kak, welcome. Sekolah minggunya welcome Kak. Terus kayak dorang kayak senang sekali kalau ketemu sama sekolah minggunya Kak. Tapi kalau yang remaja ini ada ada yang terima Kak, tapi ada yang tidak Kak. Cuek begitu Kak. Jadi kayak mau Kak bikin apa sama dorang, nah dorang saja begitu sama saya Kak. Itu yang kayak susah Kak. tuh. Kalau soal ke orang begitu Mardan, kalau misalnya ini Daun kayak makanan begitu aman sih lidahmu di situ. Justru makanan di sini tuh Kak enak semua Kak. Tapi satu tantanganku Kak. Nggak Apa? suka, nggak terlalu makan pedis Kak. Nah di sini orang tuh Kak kalau bikin makanan itu pasti kayak yang pedis-pedis semua Kak. Dan terus ku tanya jemaat Kak, ini pedis Kak atau tidak? Kenapa Ini Kak? apa? Kenapa apa? Kalau ku makan sih kalau yang pedis Kak, tapi yang kayak yang pedis, kalau pedis begitu Kak enggak ami Kak. Kayak enggak kuat misalnya makan itu Kak. Orang Toraja KW loh ini Daun, misalnya aku tidak makan pedis, ke orang Toraja di Toraja banyak Lombok. Kalau kok Itu di sih Kak dibilang. kalau kok dari daerah-daerah kampungmu yang jarang Lombok wajar gini Toraja ketekon gitu-gitu. Baru kok tidak makan Lombok lagi. Ketekon itu yang pedisnya. Iyo makanya aneh. Itu nih Oh kok Kak, tidak makan heran juga orang pedis. di sini. Tidak Hmm. Kak. Jadi kalau orang makan, orang tuh makan tuh banyak sekali Kak. Dan selalu Kak ditanya Kak, di mana-mana itu Kak, ibadah apa tuh Kak pasti bilang Daun makan yang banyak supaya kau pulang kau gede, kau besar, kau gendut, supaya nanti kau pulang kita bilang temanmu, ih siapa ini? Gitu Kak. Suruh Kak Wih. yang banyak Kak, tapi mau kan banyak Kak, tapi pedis jadi nggak kuat juga Kak. Tapi saya juga orangnya sih Kak, kalau makan banyak tuh Kak nggak sanggup juga sih Kak. Anu, roa, kok makan roa? Roa. Makan Kak. Tapi kan roa itu harus pedis tuh. Lebih enak bisa aku nggak makan pedis. Tapi nggak terlalu pedis Kak, nggak terlalu pedis. Roa itu Wah, pedis sekali tuh. Iya makanya sebenarnya makin pedis makin enak tapi ya kok nggak makan pedis. Nah terjawab tuh Mardan berarti makanan satu dia nggak bisa Sudah itu. menyesuaikan gitu. Masih ada Gitu. Mardan masih ada. Oke, saya kembali ke remaja ya, kembali ke remaja. Wah, Kita jangan lanjut dulu. anu Daun capek mereka saya mau kasih dulu pergi makan nah bicara dulu dan Mardan. Oh, oke Kak. Enggak lah main jika. Serius dia Pak. Serius. Ngeri. Enggak saya ganggu kok karena tiga wartawan ini tanya-tanya kan jadi harus kuat. Apa Mardan? Lanjut ke Mardan. Apa?
Sejauh ini toh tadi bilang yang paling sulit itu di remaja. Nah, justru kalau bagi saya itu remaja itu paling enak. Kenapa? Karena oke, memang betul susah juga. Tapi kalau menurut saya agak enak karena mengelola mereka itu walaupun sulit, tapi kalau kita bisa mengelola, mereka justru lebih apa ya, have fun sama kita. Nah, sejauh ini kesulitan yang Daun dapat karena sudah mau 3 bulan ini toh, kesulitan yang Daun dapat, Daun pernah coba tidak buat sesuatu yang buat apa? Bagi Daun ini kendala bisa terselesaikan gitu, supaya nanti tidak jadi kendala pas Daun pulang. Punya solusinya begitu loh. Kalau kendala nggak terlalu Jia, Kak, maksudnya kayak pernah tuh Kak, apa disuruh Kak pimpin ibadah minggunya dorang ini Kak, baru nggak ada pembimbing sekolah minggunya, pembimbing sekolah minggu. Pembina remajanya datang Kak. Nah di situ kan yang di buku panduannya itu mengajak untuk kayak diskusi Kak. Kau tahu Kak, mungkin hampir Kak 30 menit bertanya sama dorang, tidak ada, dan berusaha Kak untuk yang kayak komunikasiku sama dorang tuh Kak bagus, tapi tidak ada respon timbal baliknya dari dorang Kak. Begitu kayak, mau Kak bikin apa lagi ini supaya ada timbal baliknya ke sama saya, begitu tidak ada Kak. Berusaha Kak Coba untuk yang kayak mau ketemu sama dorang. Ya begitu nih Kak. kan kan kayak biasa di bahan ajarnya kayak inti istilahnya bahan ajar ya. Kalau kami gemit. Nah, di situ kalau dibilang diskusi kan diajak diskusi. Apakah Daun pernah coba tidak kayak jangan sekedar kasih melontarkan pertanyaan, tapi buat dalam bentuk suatu game yang bisa saja buat mereka tetap saling diskusi begitu. Jadi buat Sudah Kak, nah satu kan, nah kan dalam, kan berusaha Kak untuk dorang tidak mau Kak. Nah, kubagi dorang dalam satu kelompok dulu, terus ku kasih game, tapi begitu nih Kak masih yang kayak tidak terlalu welcome juga Kak. Mungkin karena apa ya? Tidak tahu juga Kak. Ya, belum kau dapat celahnya untuk ambil hatinya Iya, mereka. Ya itu Dan mungkin itu betul. masalah. dan kalau pelayanan kayak begitu toh, jujur saya kalau pelayanan kayak begitu adakan games terus orang nggak merespon, kena mental ki di atas. Boy, Bingung ki, langsung. apa yang kita bikin ini? Terus kena mental ki. Langsung Kak. Jemaat Apalagi merespon, anak-anak merespon itu, pas kita tahu mereka merespon, langsung jadi semangat Ki juga, langsung gitu. Gitu-gitu iya, kan. betul betul Kak. Hmm. Sebenarnya Daun ada tips kok, tapi ya nggak yakin Kak kau bisa lakukan ini. Apa itu Kak? Karena saya tahu anak-anak remaja sekarang itu suka main game. Jadi kalau saya bahas tentang game, karena saya juga main game. Oh, oh ya ya Kak. Maksudnya kayak yang Orang itu yang anak-anak remaja sekarang itu bocil-bocil FF, bocil-bocil Mobile Legends, gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau mereka kadang tidak nyambung dengan kita, karena mereka juga tidak tahu harus bicara apa dengan sosok kau yang pelayan, yang baru. Kalau saya menurutku mereka itu lebih malu ke kau. Karena mereka lihat itu ya sosok pelayan. Gitu. Kau ada beribawanya gitu-gitu. Kalau saya lihat gitu. Atau jadi mungkin, hati, ah, jadi hati Kak, masuk yang kayak apa yang dorang suka begitu Kak. ya Yang betul. Kalau yang cewek mungkin entah mereka suka kan nonton drakor atau apa, cari kok apa hobinya mereka. Karena sebenarnya itu kadang kalau saya dibilang kuncinya kalau mau dekat dengan jemaat, lakukan apa yang hobinya mereka. Jadi itu kadang juga kesulitan kok saya pergi ke kampung-kampung. Kalau jemaat itu hobi olahraga, nah saya nggak tahu olahraga. Nah kalau orang jago main bola, main volley, itu kalau pergi ke jemaat, baik nih level sekali, langsung dekat kok dengan jemaat. Nah itu saya kadang lemahku, jelekku. musik. Kayak orang kayak Mardan misalnya yang jago main musik, dapat tempat yang orang senang, pasti gampang menyesuaikan gitu. Maka itu penting sekali sebenarnya, banyak-banyak hobi. Sepakat Ya, dan betul. kalau aku bilang tadi masalahmu remaja, saya kadang tidak ada kendala aku itu karena hobiku dengan anak-anak bocil-bocil itu dekat, suka main game. Jadi lebih gampang saya kebiasa kadang. Karena satu, mereka kalau dibicara ini tidak menjawab, pas saya tanya, apa hero kesukaanmu main Mobile Legends? Mereka panjang itu bicara, nah kayak gitu. Kalau saya gitu. Makanya saya bilang tadi, entah ini kok bisa lakukan atau tidak. Tapi ke cewek-ceweknya mungkin bisa tuh, siapa tahu mereka suka nonton drakor-drakor apa. Coba cari tahu apa yang mereka hobi.
Gitu. Bagaimana Kak Iwan? Oke, Kak. Kak Iwan menyimak ini. Daun. Saya setuju itu. Peningkatan hobi tuh, Iya Kak. apa yang diminati oleh jemaat kita dekati juga, dan mereka akan lebih cepat menerima kita kalau sehobi itu. Nah. Mm. Tapi kamu mati weh. Aman Kak. Kami mau selesai ini sudah dari tadi. Daun juga mau istirahat kapan? Iya. Closing statement apa? Kak Iwan mau tuh, Kak Iwan. Closing statement dulu. Daunmu dulu. Kasih Daun. kesempatan spesial untuk perempuan. Apa mau aku bilang, Kak? Untuk siapa ini, Kak, closing statement-nya, Kak? Untuk siapa? Semuanya, Kak, atau? Ya boleh. Kesimpulannya Kak percakapan tak ini apapun. Untuk Kak Iwan juga kasih semangat kok yang akan Ini berat. saya kata-kata terakhir untuk closing statement. Oke Kak. Iya. Kalau saya, Kak, Iya. Oh, ya. tetap semangat untuk Kak Iwan. Semoga cepat sembuh. Semoga sampai di nanti pergi jemaat, Kak, selalu rendah hati, Kak. Selalu ingat Tuhan, dan intinya itu, Kak, rendah hati dan semangat, Kak. Untuk Kak Mardan mau magang, semangat juga, Kak. Saya lagi. Rendah hati, Kak. Oke, Kak. Saya lagi closing statement ku Igna direkam ini. Terekam. Ya, oke. Tetap semangat, tetap tersenyum, walaupun bebanmu ada di sampingmu. Oke Kak, thank you juga. Terima kasih Kak. Iya. Daun, terima kasih juga. Kak. Oke. Nah.